يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النائم يا ربي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنت الفتوح والمنوه والرسوح طبة النصوح بحق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيت أجمعين خاصة إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والفقهاء في الدين وجميع أهل تفسير المحدثين مصنف الكتب التي تعلمنا ولمنا بها وثم المرحومين المرحومات أهل مجلس تعليم السلام عليكم جميعا شيخ lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pengajian kita halaman 5 ya. Baris pertama di atas ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, silakan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alladzina yu'minuna, ialah orang-orang yang, berarti ini isim mausul ya, menerangkan tentang al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa itu ialah alladzina yu'minuna bil ghaibi, ialah yang beriman kepada yang gaib. Maksudnya beriman kepada yang gaib gimana? Apakah makhluk gaib gitu, dedemit, genderuwo? Bukan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada yang gaib ialah ayyusaddiquna bima ghaba anhum, yaitu membenarkan bima ghaba anhum, yang gaib dari mereka, minal jannati, daripada surga, wan nari, neraka, itu gaib. Kita belum pernah lihat, kita belum pernah tahu, tapi percaya ada surga dan neraka. Nah, beriman kepada yang gaib, surga dan neraka, itu namanya beriman. Yang maksud dengan beriman kepada yang gaib. Sesuatu itu ada, tidak kelihatan, tidak bisa dirasa, ya, bukan berarti tidak ada. Itu namanya gaib. Gaib itu bukan tidak ada, ada. Gitu. Jadi sehingga puncaknya kegaiban itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada Allah maksudnya. Karena puncak kegaiban, siapa yang pernah lihat Allah? Belum ada. Tapi mengimani Allah itu ada, Tuhan itu ada. Nah, itulah orang-orang bertakwa itu. Ya. Wasyirat, jembatan, titian. Ya. Semua orang akan melewati as-syirat.
Yang ada ulama katakan apa? Sirat itu jembatannya bagaikan satu helai rambut dibelah 7, bukan dipotong 7, dibelah 7. Bambu dipotong dengan bambu dibelah beda. Kalau dibelah, tahu kan? Itu rambut dibelah 7. Pedang Jepang aja nggak bisa setipis rambut dibelah 7. Ujungnya itu ketajamannya. Yang timbang sutra dilemparin, ditaruh di bawahnya, kepotong sendirinya. Itu saking tajamnya. Jadi istilahnya mustahil orang bisa lewat di jembatan Syirah. Panjang, perjalanan 70 tahun. Ya tapi beruntung ya jamaah Mawardiyah gak usah nyebrang, karena nanti musola yang biasa kita sholatin menjadi Grab khusus, ada aplikasinya. Iya, ada khusus, imamnya Ustadz Nur, ayo naik. Iya. Ya, jadi amal soleh yang bisa nyebrang itu. Di bawahnya neraka, jatuh. Kalau kita nginjak itu jembatan Sirat, langsung kebelah tubuh kita. Saking tajamnya, rambut dibelah 7, segitu tipisnya jembatan. Nanti ada jalan, ada yang ngesot, ada yang cepat, bagaikan kilat, macam-macam. Itu semua tergantung amalnya. Itulah jembatan Sirat. Wal mizan, mizan itu timbangan amal. Wal ba'thi, hari kebangkitan. Wal hisab, yaumul hisab, hari diperhitungkan. Ya semuanya itu gaib, dan kita mempercaya itu, namanya mukmin, namanya kita beriman. Gitu. Jadi orang-orang bertakwa ialah orang yang beriman. Ya. Nah makanya kita nggak boleh mengkafir-kafirkan orang. Ya, Imam Ahmad bin Hambal juga nggak bisa mengkafir-kafirkan orang. Ya, walaupun dia melakukan dosa besar, nggak berani mengkafirkan. Selagi dia itu ahli kiblat, masih sholat, masih percaya berarti dia. Orang-orang yang nongkrong pada mabok-mabokan, ya mungkin lagi maboknya imannya nggak ada, tapi masih ada secercah iman. Kalau mereka diajak ngaji, diajak benar pasti mau. Cuman kitanya sudah menganggap apa mereka najis dan kotor. Itu yang nggak boleh. Ya kalau masih ada harapan di situ, di jiwa mereka ada iman, panggil imannya. Insya Allah mereka tuh mau. Gitu. Kenapa? Karena mereka masih takut neraka, itu masih ada iman. Itu. Orang kalau sudah nggak takut neraka, nggak ngarep sorga, hidupnya begitu aja, ya udah susah diharapkan. Ya, itu iman itu. Kalau orang punya iman, walaupun sebiji sawi, itu pasti bakal keluar dari neraka. Walaupun ya dia itu apa? Diseksa dulu, pasti bakal keluar ya. Walaupun sebiji sawi. Waqila, ada pendapat lain, wal muradu bil ghaibi, yang dimaksud dengan ghaib itu al qalbu, hati. Ya, bukan limpa, bukan jantung, tapi qalbu itu ya hati, sanubari, yang enggak terlihat tapi dalam definisi apa namanya? Dalam ruangan ranah misteri, jadi enggak terlihat tapi kita pasti punya hati. Wal makna, sehingga mana yu'minuna biqulubihim, mereka beriman dengan hati mereka. La kalladzina yaquluna bi afwahim, bukan seperti orang yang berkata dengan mulutnya saja. Kalau ada orang amanna billahi robba, selalu ngomong begitu tapi nggak ada kepercayaan. Sodakoh yuk, terus gua kurang gitu. Sholat yuk, ngapain sih sholat, miskin aja gua. Nah itu ya nyari pahala nggak kelihatan. Nah berarti itu susah ya tuh, imannya udah nggak tahu ya. Tapi yang jelas
Ya, iman itu hilang sama sekali. Ya, makanya iman itu kadang tambah, kadang kurang tuh begitu. Ya, la yu'minu, ya tidak beriman. Ya, azani hina yazni fahuwa mu'min. Orang yang berzina tatkala berzina dia beriman. Tatkala berzina imannya dicabut sama Allah. Berarti kalau mati dalam keadaan berzina, naudzubillah min dzalik, mati tanpa membawa iman. La yashrabul syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. La yashribul khamra, tidak meminum khamr. Asyaribu, orang yang meminum khamr, hina yashrabu, tatkala dia meminum, wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman. Jadi tatkala minum khamr, iman lagi nggak ada. Tatkala kobam, wah bahasanya kobam, mabok, dibaliknya kobam. Orang mabok kan gitu ngomongnya, dibalik-balik, mabok jadi kobam. Ya, tatkala mabok tidak beriman. Nah, mati dalam keadaan mabok, overdosis. Ya, mabok itu bukan sehari 2 hari, bukan sejam 2 jam, tapi 40 hari. Makanya orang kalau mabok hari ini minum, 40 hari kemudian baru netral. Ya, di kitab yang kemarin hatam itu ya, begitu keterangannya. Nah, ada, tapi kita nggak boleh mengkafir-kafirkan, ya, nggak boleh mengkafir-kafirkan. Nah, itulah orang-orang. Jadi orang bertakwa itu, ya, yang memanfaatkan Al-Quran, ya, sebagai ayat, sebagai apa, Alkitab yang tidak ada keraguan, yang meyakini Al-Quran itu kebenaran, ialah orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang beriman. Tuh, kalau masih punya iman, Masya Allah, percaya sama Al-Quran, yakin sama Al-Quran, itu dari Allah. Kalau mau hidup bahagia, pegang Al-Quran, tongkatnya itu, tuntunan kita, tuntunan hidup kita, Al-Quran. Gak bakalan sesat kita hidup. Di dunia, yang punya dunia udah ngasih aturan main, Al-Quran. Selagi kita pegang Al-Quran, insya Allah gak bakalan sesat hidup kita, bahagia. Nah, lalu apalagi orang bertakwa itu? Wa yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat. Ai maksudnya yatimuna sholawatil khamsa, mereka menyempurnakan sholat yang 5 waktu, yang wajibnya terutama disempurnakan. Makna yuqimuna itu bukan hanya sekedar mendirikan, bukan hanya sekedar gugurin, tapi menyempurnakan. Bagaimana maksud menyempurnakan? Ya sempurnakan, bagusin sholatnya, ya, bagusin sholatnya. Kita udah sholat udah cakep, udah mau sholat udah cakep. Nah, makanya orang yang sholat itu nih, di ayat lain sering kita temukan, alladzina yu'minuna wa amilus sholihati, orang beriman dan beramal. Kalau di sini yu'minuna wa yuqimunas. Nah, sekarang kita lihat soleh itu apa? Soleh, soleh itu lawannya fasid. Jadi sholah maknanya kebaikan, fasad maknanya rusak. Jadi orang yang soleh itu, orang yang soleh, minimal orang itu bisa dibilang soleh kalau membiarkan yang baik itu baik. Contoh, ini kan cakepnya begini, bagusnya soleh kacamata tuh begini, dipatah-patahin, itu namanya nggak soleh. Knalpot dari pabriknya begitu, suaranya nggak berisik, dibobok, ya nggak soleh kalau gitu. Bukan anak soleh tuh, ya anak motor. Ya kerjaannya begitu. Kalau anak soleh emang nggak bakal ganggu orang, ya nggak bikin polusi udara. Kenapa? Sengaja pabrik itu bikin motor nggak bising, diberisikin. Nah, sholat kita udah cakep, kita udah bagus, pertahankan. Lebih baik lagi tambahkan kebaikannya. Udah kita mau rajin sholat, cakep, soleh namanya. Sholatnya diperiksa, kayaknya Fatihah gue belum bener deh. Fatihahnya diperbaiki,
gua kayaknya fikihnya nggak ngerti deh. Nah, itu diperbaiki terus salatnya. Ya, dari fikihnya, cara wudunya, segala macam, pakaiannya. Nah, gua memang sholat sih udah betul sholat, cakep banget pakai lepis umpama. Tapi kalau pas lagi ruku, lagi sujud, tunggir kelihatan. Nggak baik ini. Nah, diperbaiki. Itu makna menyempurnakan. Terus disempurnakan sampai nemu ikhlas, sampai nemu sholat itu menjadi qurratul ain, sebagai penyejuk jiwa. Sampai ke makomnya itu sholat, baru wayutimuna, menyempurnakan sholatnya. Makanya kan kata ulama ada, ya, itu sujudmu, mana sujud yang sebenarnya? Itu rukukmu, mana ruku yang sebenarnya? Jadi kita mah ruku, kita mah sujud, tapi belum benar-benar ruku, belum benar-benar sujud. Ya. Itu sholatmu, mana ibadahmu? Sebab sama sholat sama ibadah beda. Ya, kalau ibadah itu pengabdian kita kepada Allah. Kalau kita sholatnya gugurin kewajiban, biar dibilang gua udah sholat ya udah sholat, udah, gitu jawabannya. Ya, jadi sholat tanpa ruh, ngejogrok begitu aja. Kira-kira nih, kita ngasih kambing ke Pak Prabowo, kambingnya kambing mati. Prabowo marah apa seneng? Bangkai kambing kita kasih. Prabowo nih bakal maulid nih nyumbang. Ya, jangan kan Prabowo nurnya marah, kambing bangkai kasih kemari. Nah, yang kira-kira lah, kenapa menghadiahkan kepada Allah, ya, suatu hadiah yang memang bagus, namanya sholat, tapi nggak ada ruhnya? Itu tentu saja itu penghinaan sebetulnya. Makanya orang yang mukmin, orang yang beriman, pasti akan memperbaiki sholatnya, pasti akan menyempurnakan sholatnya. Dicari gurunya, guru tolong ajari saya satu bab saja, bab sholat. Ajari saya, apakah benar saya udah sholat begini? Lah emang kemarin kamu gimana? Saya kemarin sholatnya ikut-ikutan. Imam ruku, sebelah ruku, saya ikut ruku. Nggak tahu bacaannya apa. Imam sujud, saya ikut sujud. Karena ya, yang lain juga sujud. Saya mau duluan, kagak enak. Nanti tanya, kenapa lu duluan bangun dari sujud? Oh, jadi begitu kemarin sholat? Iya, betul amat loh. Iya, pengajian ada di sana, ada. Kagak datang, dasar lu yang goblok. Ini kalau lagi debat sama malaikat. Ya. Nah, itulah orang yang beriman itu kelihatan, ada efeknya. Ya, ada efeknya. Jadi amal soleh, salah satunya jadi gini, kalau memang ada iman di hati kita, pasti ya ada reaksi. Kalau kata Bapak Kiai Haji Zorin MZ, kalau memang ini ada setrumnya, kipas angin ada setrumnya, pasti muter. Kalau memang ini lampu ada setrumnya, pasti nyala. Gitu. Kalau memang di hati kita ada imannya, pasti sholat. Itu pasti kelihatan kalau ada iman. Gitu. Kalau orang ngaku beriman kagak sholat, ya Allah, kita bingung kalau dia mati nyolatin gimana? Kagak sholat minta di? Ya Allah, jangan galak-galak Ustaz Nur, ya. Kalau dia masih KTP-nya Islam, mau sholatin aja udah, ya enggak? Nasib dah jadi RT. Jadi wa yutimuna shalawatil khamsa bisyuruti, dengan syarat, wal arkani dan rukun-rukunnya, wal hayati dan hayat. Apa itu hayat? Wah, ini adanya di bab fikih. Hayat itu kalau ketinggalan kita ganti dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi lupa, ya enggak apa-apa juga. Contohnya hayat itu kunut. Duduk di antara dua sujud, sujud awal, ya, tahiyat pertama, itu hayatus sholat. Yang kalau kita kelupaan,
kita ganti dengan. Nah, tapi kalau rukunnya yang ketinggalan, ya diulang, gak betul. Kalau syaratnya belum terpenuhi, jangan mulai sholat, gak bisa terpenuhi. Ya. Nah itu yang orang yang menyempurnakan. Nah sehingga dalam bab fikih, salah satu syarat sahnya sholat apa? Allah ya'taqida fardon min furudiha sunnatan. Salah satu syaratnya orang sah mengerjakan sholat, tidak beriktikad sesuatu yang fardu jadi sunnah, atau sebaliknya, sunnah dibilang fardu, fardu dibilang nggak boleh begitu. Jadi harus tahu, harus mengetahui ayat lama, mengetahui mana yang fardu itu fardu, mana yang sunnah itu sunnah, mana fardu sholat atau mana rukun sholat, mana sunnah sholat. Nah kalau nggak tahu gitu, tidak memenuhi persyaratan sholat. Kalau orang tidak memenuhi persyaratan sholat, maka tidak boleh menjalankan sholat. Tuh, makanya jangan sekedar sholat doang. Ilmu sholat harus tahu. Ilmu sholat harus tahu mana rukun, mana syarat. Sebab nggak boleh kita beriktikad sesuatu yang fardu menjadi sunnah. Contoh, baca Fatihah sunnah ini deh. Padahal Fatihah rukun sholat, dianggapnya sunnah. Kok sunnah? Ya iya, imam kan udah bacain, cuma tinggal denger doang. Sedangkan mazhab Syafi'i, orang kalau nggak baca Fatihah tidak sah sholatnya. Ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Hadisnya gitu. Tidak sholat atau tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Kan membaca, yang baca siapa? Imam. Ya imam yang baca, namanya lu dengerin orang baca Fatihah. Tuh. Jadi penting ilmu, ya. Kalau nggak mau ngaji, cari guru, minta datang guru ke rumah, ya. Jadi kasih sangu, jangan datang doang. Ini mau guru proyek thank you mulu. Ya. Sekali datang maulid aja berapa kali datang maulid? Maulid kagak ngajarin sholat, ya nggak ngajarin cara makan yang baik dan benar. Oh ya, insya Allah panitia ya, mudah-mudahan dikasih kemudahan. Ya, acara maulid di musola kita ini lancar semuanya ya, dan ngurang-ngurangin jamaah jausan ini. Biasanya kalau di sini maulid nggak jausan nggak ada yang mau, enakan di sini launya. Ya tapi nggak apa-apalah, semuanya berjalan dengan baik ya, mudah-mudahan lancar, sehat ya, berkah, insya Allah. Nah, apalagi ciri-ciri orang itu punya beriman, orang itu bertakwa. Pertama, beriman kepada Allah, pada yang gaib, mendirikan sholat, karena itu yang terbesar daripada amaliyah agama, sholat. Karena yang bikin beda kita sama kafir sholatnya, ya. Kata Nabi, al-farqu bainana wa bainal kafir as-sholatu. Yang bisa bikin beda kita sama orang kafir sholatnya. Ya walaupun sholatnya orang kafir hampir mirip-mirip sama kita, pasti beda, gitu. Nah jadi kita ngaji cari ilmu sholat itu lagi sedang mempertebal iman. Jadi bukan masalah dikiran doang, mempertebal iman. Ya. Jadi ngaji yang tiap minggu, yang tiap hari itu adalah mempertebal keimanan dan ketakwaan, gitu. Bukan lagi Jumatan, bukan lagi acara maulidan doang, tapi mempertebal iman dan takwa itu ya tatkala kita mengaji, apalagi bab sholat. Lalu wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma dan dari apa-apa razaqnahum yang kami rizkikan yunfiquna. Nah mestinya begini ya,
wa yunfiquna mimma razaqnahum. Susunan nahunya begitu. Aturan mainnya menurut grammar bahasa Arab mestinya wa yunfiquna, karena tadi kan begitu, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan sholat, wa yunfiquna, dan menginfakan, mesti begitu, dan menginfakan mimma razaqnahum, dari apa-apa yang telah kami berikan. Tetapi di sini ayatnya wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang telah kami rizkikan yunfikun, diinfakan. Apa maksud ayat ini kok begitu susunannya? Padahal tidak sesuai kaidah. Nah, ini ada dalam ilmu balaghah namanya kaidah ahamiyah. Ada istilah mementingkan sesuatu yang lebih penting. Jadi karena umumnya manusia itu senang sama harta, pelit kalau berbagi, ini sifat umum manusia. Gua capek-capek nyari duit, orang datang timbang minta doang, enak aja. Ya. Karena umumnya sifat manusia itu pelit, cuman ada yang kelihatan bener-bener pelit, ada yang pura-pura baik. Pura-pura baik gimana, janjiin sok dah. Pura-pura baik. Waduh, tuh pakai waduh. Gue sebenarnya pengen ngasih. Nah, kenapa? Ya karena begitu tabiat manusia, Allah yang ciptakan manusia, tahu karakternya, maka Allah sebutkan begini, wa mimma, dan dari sebagian, razaqnahum, yang kami rizkikan kepada kamu. Wahai manusia yang lagi pegang uang sekarang ini, yang punya harta kelebihan saat ini, itu yang kamu punya dari saya. Wa mimma razaqnahum. Jadi diunjukin dulu, itu dari saya. Kamu punya harta banyak padahal kamu SD aja kagak lulus. Lihat noh orang yang sudah sarjana, miskin di bawah kamu. Karena memang rizki bukan masalah sekolahnya tinggi atau kagak. Kamu badannya sakit-sakitan, kurus, duitnya banyakan. Tuh, lihat tuh kuli-kuli yang tenaganya gede, sterak, tetap miskin. Kenapa? Karena rizki bukan diukur daripada kuatnya badan, tapi rizki saya yang ngatur. Saya kasih kamu banyak, yang ono dikit, emang saya yang ngatur. Makanya Allah sebutin dulu tuh, diingetin dulu. Ya, kayak misalnya kita nih baru bagi habis duit sama Ustadz Sarip. Ustadz, nih anak kasih ente nih 3 juta aja, dapat sebanyak-banyak, ya enggak? Cari biang atau lagi 3 juta. Tiba-tiba ada datang minta, Pak, minta duit Pak sama saya. Waduh. Nah, biar mikir Saripnya, Rip, duit yang tadi anak kasih tolong kasih sedikit anak ganti. Duit yang anak kasih, saya sebutin dulu. Jangan Rip, kasih tuh. Nah, tadi kan jadi kesel saya Mas. Sarip kesel sama saya. Tadi bagi, suruh bagi lagi. Kasih dikit Rip, duit yang gue bagi tadi. Nah, jadi kan Sarip kan, oh iya, merasa apa? Emang dia dapat dari saya. Nah, begitupun ini. Jadi disebutin dulu nih, diungkit dulu sama Allah, disadarkan dulu kitanya bahwasanya rizki yang kita punya itu dari Allah. Makanya infakan, belakangan infakinnya. Karena dorongan untuk menginfakan manusia itu nggak bisa. Kalau bukan didorongan bahwasanya ini rizki dari Allah. Sadar manusia bahwasanya ini aku yang berikan kelebihanmu. Berbagilah, ya di situ ada nilainya. Hari ini kau di atas, besok bisa jadi engkau ada di bawah. Kenapa? Memang dunia ini rodanya berputar. Ya, makanya Allah ingatkan dulu wa mimma, dan dari sebagian. Bukan dari ma razaqnakum, apa yang aku telah rizkikan kepada kamu, enggak, tapi wa min, dari sebagian. Min itu min tab'id. Min sebagian, bukan semuanya, sebagian. Itu pun sebagian kecilnya. Contoh yang wajib aja zakat. Berapa? 2,5%. Sedikit. Padahal yang kita dikasih sama Allah banyak. Nah, ciri-ciri orang beriman juga begitu tuh. Ya, suka apa? Berinfak. Gitu. Ai mimma, maksudnya mimma, dari sesuatu a'toinahum, yang aku berikan kepada mereka, minal amwali, daripada harta,
Yatasaddaquna, mereka sedekahkan untuk apa? Li taatillah, untuk taat kepada. Sebab ada orang infak bukan untuk taat, bukan untuk taqarrub hartanya, tapi untuk apa? Pencitraan. Atau apa? Menggugurkan janji-janji politik. Kan macam-macam. Nyari apa? Ya, nyari biar dihargain orang. Tujuannya bukan karena taat kepada. Kita punya duit beli makanan yang sehat, yang bergizi, tujuannya untuk taat, juga itu bagian daripada menginfakkan harta. Ya Allah, anak saya nih, saya kasih makanan yang halal, saya cariin yang halal, menafkahi anak, istri, keluarga, itu juga taat. Jadi jangan anggap kita nyari duit buat keluarga itu bukan ketaatan. Ya. Taat kalau nggak berbenturan sama taat yang lain. Lo ngapa? Gue kerja jadi nafkah, kan taat juga. Sholat kagak, apa kagak? Ya sama aja bohong. Taat satu nggak bakalan berbenturan dengan taat yang lain. Ya, nih makanya nih kita nih kalau makan ini penting, perhatikan makanan kita. Memang kalau kita mau mendekati Allah dengan ilmu dan amal, itu pasti. Tapi ilmu dan amal itu bisa berjalan kalau kita ada kebutuhan hidup kita terpenuhi, kayak makan. Makanya makan penting. Urusan perut itu penting. Makanya agama anjurkan cari makan yang baik-baik, yang halal-halal, jangan yang haram. Karena yang haram diajak bener susah ntar. Cari makan. Dan bahkan nih, saya kasih bonus deh nih. Ini bonus nih. Ini jangan kasih tahu yang lain ini. Ntar yang lain udah kagak ngaji, tambah kagak ngaji, karena apa? Kaya, ini bikin kaya ini. Ada sebuah hadis Nabi, saya lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin begini. Al-wudu'u ya qabla ta'ami yantafi al-faqra wa ba'da ta'am yanfa'ul lamam. Wudu sebelum makan menafikan kefakiran. Wudu setelah makan itu akan menghilangkan penyakit. Kenapa? Karena orang Islam makan tuh ibadah. Makanya wudu. Ya. Kalau kita kan cuma cuci tangan doang. Selesaikan sampai cuci kaki. Wudu, taqarrub kepada Allah. Ya Allah, Kau berikan rezeki hari ini atau begini. Insya Allah apa yang dimakan berkah. Kenapa? Karena ini gerakannya makan untuk nutrisi tubuh kita. Kenapa? Kita makan ibadah. Jangan samakan makan kita dengan kambing yang dikembalakan. Asal makan, asal di sana ketemunya apa, ya makan. Kita ini manusia, bukan hewan gembalaan yang makan sembarangan. Ada aturan mainnya. Sehingga makannya manusia itu hitungannya ibadah. Tuh, kalau mau kaya, belajar dari sekarang. Kalau makan, wudhu dulu. Ibadah. Ada nggak yang kepikiran begitu? Dari dulu baru kali ini dengar mau makan wudhu dulu. Yang gue tahu kalau makan cuci tangan. Ya Allah, ada hadisnya. Tayamum. Karena nggak pakai tayamum. Ya Allah. Nah itu menafikan kefakiran. Jadi kita nggak jadi orang fakir. Ya. Kenapa? Ibadah. Jadi ada kebahagiaan, nikmat lahir dan batin makan kita. Tuh. Nah, litaatillah. Jadi tujuannya kita sedekah untuk taat kepada Allah. Jadi kita menyumbang maulid, biar makan ya Allah, biar makan berkah, biar mudah-mudahan makan yang dimakan sama jamaah itu membuat mereka itu taat ya Allah. Bersyukur padamu ya Allah atas nikmatnya. Jangan sampai kembuli yang makan di sini ya Allah bikin malas ibadah ya Allah. Nah, bisa makan kembuli di sini masya Allah pada kagak ada sholat subuh. Wah, kekenyangan. Wah, kembuli yang membawa nestapa. Wah, judulnya tuh maulid. Ya jangan. Jadi kita panitia doain. Mudah-mudahan ya Allah yang makan berkah,
kebagian semua, walaupun sedikit sehat di badan mereka ya Allah, tambah taat kepadamu ya Allah, tambah syukur kepadamu Allah. Gitu kalau panitia bikin. Jadi yang makan didoain sama panitia. Begitu. Ini kita ngasih makan aja ya. Iringi. Ngasih makannya penuh dengan kesombongan sih dari awal. Tuh, kembuli di sini minyaknya lain, enggak. Launya aja lain. Kita bakal unjuk-unjukkan bangga-banggaan. Emang jausan pakai ikan sepat. Harus ada begitu tuh, ya. Kita pun cari nafkah begitu. Istri kita masak nasi, ibu masak apa? Masak ini. Bu, ibu waktu ngaduk ini sayuran. Coba Bu doa biar anak sehat makannya. Begitu, makanya masakan paling nikmat itu yang nggak bisa terlupakan oleh seorang anak apa? Masakan ibunya sendiri. Ya, terngiang-ngiang kenapa? Ibunya ngaduk mengharapkan anaknya jadi orang yang sukses, sehat. Makanya sedunia, chef-chef sedunia menyatakan masakan paling enak sedunia adalah masakan ibu kita sendiri. Kenapa? Dia memasak dengan penuh kasih sayang, pengharapan yang luar biasa biar anaknya sehat, cepet gede, jadi orang. Itu padahal masak saru bening doang, tapi masya Allah nggak senikmat masakan ibu kita. Ya, itu sudah diakuin oleh chef dunia itu, ya. Nah, gitu. Jadi di sini wahwa Abu Bakar Siddiq wa ashabu. Yang begini ini modelnya, model Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau menginfakkan hartanya di jalan Allah nggak tanggung-tanggung. Sampai-sampai Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa jawabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, ya ini memang harta semuanya saya habiskan untuk di jalanmu ya Rasul, untuk di jalan Allah dan Rasulnya. Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Aku sisakan cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Cukup aku sisakan itu. Dididik, ya enggak? Kita mah udah belum ngedidik belum sama bini kita, mana kita, sodako udah sosokan, maulid lagi bang, nanti penutupan pengajian lain lagi, nanti apa ngelamar guru lain lagi, ya udah terus bang terus, kenapa ya? Karena anak dan istri kita belum titipkan kepada Allah, cinta pada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sosokan kita. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, masya Allah keimanannya luar biasa, ya, kecintanya pada Nabi luar biasa. Makanya kalau Nabi butuh apa, disupport sama Abu Bakar, dihabisin hartanya. Ya. Berapa banyak orang-orang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, termasuk salah satunya Bilal bin Rabah, dibeli sama Abu Bakar As-Siddiq, dibebasin langsung, dibeli langsung dibebasin. Berapa duit itu? Mahal budak waktu itu. Tujuannya kenapa? Karena kasihan orang ini jadi budak terus, disiksa, sedangkan dia punya iman. Tuh amalan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kagak jatuh miskin itu, ya, kagak jatuh miskin. Karena orang-orang sudah bikin rumusan, nggak tahu dari mana asalnya, tapi rumusan itu masuk benar juga. Tidak akan miskin orang yang banyak sodako, tidak bakal kaya orang yang main judi. Kagak ada orang main judi kaya, ya? Dan juga nggak ada orang miskin jatuh miskin gara-gara sodako, nggak ada. Gitu. Jadi karena memang setan itu, ya, ayya'idal faqra wa ya'murkum bil fahsya, selalu memperlihatkan kefakiran di mata kita. Jadi ketakutan miskin aja udah, itu kerjaan setan biar kita terhalang untuk sodako. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wallahu a'lam bishawab. Besok masih menerangkan tentang orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka asy-syifaa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.